Ini adalah kisah seorang suami yang rela menyewa pria lain untuk merayu sang istri yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Ada apa gerangan? Mari simak. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul All About My Wife. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film All About My Wife versi UBR Entertainment. Film dibuka dengan seorang gadis cantik yang terlihat sedang menyantap sushi di sebuah resto. Gadis ini bernama Hyun Jung In. Ia merupakan warga asli Korea yang saat ini merantau ke Jepang untuk belajar memasak. Belum sempat menikmati sushinya, terjadilah sebuah gempa yang membuat orang-orang panik dan berhamburan keluar. Jung In yang mempunyai fobia dengan gempa juga histeris keluar hingga ia menabrak seorang pria yang saat itu tengah mengabadikan momen-momen terjadinya gempa. Pria ini adalah Do Hyun yang kemudian mengajak Jung In untuk pergi ke suatu tempat yang aman dari gempa. Do Hyun membawa Jung In ke rumahnya yang telah dirancang dengan arsitek Jepang anti gempa. Jadi dengan begitu, orang-orang yang berada di tempat itu akan aman dari gempa. Pada awal bertemu, Do Hyun sudah mulai tertarik dengan Jung In karena ia sopan dan cara bicaranya yang lembut. Terlebih lagi, Jung In juga jago memasak. 7 tahun kemudian guys, ternyata paras dan kelihayan Jung In berhasil memikat hati Do Hyun sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Pagi itu terlihat Jung In sedang bertengkar dengan seorang pengantar koran perihal Jung In yang tidak mau lagi menerima koran di rumahnya. Do Hyun yang seperti paham akan tingkah istrinya langsung menyuruh Jung In untuk masuk ke rumah. Di sini sikap Jung In tidak seperti awal bertemu yang sopan dan lemah lembut. Ia juga sangat suka memaksa Do Hyun untuk memakan masakannya bahkan saat Do Hyun sedang buang air besar. Tak hanya itu, Jung In juga tidak pernah membereskan rumah dan pakaiannya sehingga rumah menjadi sangat berantakan seperti tidak terurus. Do Hyun serasa ditipu habis-habisan akan tingkah Jung In yang berubah setelah menikah. Ternyata sikap sopan dan bicara lemah lembut yang ditunjukkan Jung In saat awal kenalan hanyalah karena ia sedang berlatih berbahasa Jepang. Scene berpindah, Do Hyun dan rekan-rekan kerjanya yang lain sedang mengadakan rapat dengan Direktur NA. Di sini Direktur NA menjelaskan bahwa mereka membutuhkan tim anti gempa yang akan mengawasi pembangunan di Pyeongchang. Bagi yang berminat untuk menjadi tim pengawas tersebut, maka ia akan menetap di Provinsi Gangwon selama 1-2 tahun. Secara bersamaan, Do Hyun dan rekannya Kwang Sik mengajukan diri untuk proyek tersebut. Saat di ruangan direktur, Kwang Sik menjual cerita sedih rumah tangganya yang hancur sehingga sang direktur iba dan memilih Kwang Sik sebagai tim pengawas yang akan berangkat ke Pyeongchang. Keesokan harinya, Do Hyun merayu Kwang Sik untuk menyerahkan proyek itu kepadanya. Do Hyun bercerita bahwa ia ingin sekali bebas dari istrinya yang suka mengatur dan membuat hidupnya seperti di penjara. Do Hyun sudah lama ingin menceraikan istrinya tersebut. Namun ia tidak tahu caranya karena beberapa kali ia mencoba membahasakan tentang perceraian, ia malah dituding dengan beribu-ribu pertanyaan yang hampir membuatnya gila. Kwang Sik pun menyarankan agar Do Hyun merubah rutinitasnya dengan melakukan hal-hal yang dibenci sang istri. Sehingga dengan begitu lama-kelamaan sang istrilah yang akan meminta cerai. Nah, malam hari sepulangnya dari bekerja, Do Hyun langsung melakukan seperti yang disarankan Kwang Sik. Namun guys, gagal. Ia malah dituding dengan makanan buatan Jung In yang membuatnya tak bisa menolak karena Do Hyun adalah suami-suami takut istri. Scene berlanjut. Kini tibalah waktu keberangkatan Direktur NA dan Kwang Sik ke tempat proyek stadion tersebut.
Di detik-detik terakhir ini, Do Hyun masih memohon agar Kwang Sik mundur dari proyek tersebut. Kwang Sik pun mengalah dan memberikan proyek tersebut kepada Do Hyun. Selanjutnya, Do Hyun meminta izin kepada Jung In untuk pergi membereskan proyek tersebut. Ia juga meminta agar Jung In tidak perlu menjenguknya karena ia bekerja untuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kini Do Hyun telah tiba di Pyeongchang. Ia sangat bahagia bisa bebas dari istrinya selama beberapa tahun. Namun nasib buruk, ternyata Jung In menyusul ke Pyeongchang karena ia merasa kesepian di rumah. Do Hyun seketika merasa kembali masuk ke dalam penjara. Ia harus menghabiskan makanan yang dibuat Jung In dan harus mendengarkan ocehan Jung In sepanjang hari. Keesokan pagi, Direktur NA mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta dan setiap karyawan diminta untuk membawa pasangannya masing-masing. Do Hyun pun berpikir keras bagaimana cara agar ia tidak harus membawa Jung In ke pesta itu. Karena Do Hyun tahu betul sikap istrinya yang tidak bisa dibawa ke tengah orang ramai. Lalu Do Hyun memecahkan piring dengan sengaja dan menaburkan sabun di sekitarnya sehingga Jung In yang datang untuk membersihkan pecahan piring itu malah terjatuh dan terluka. Malam hari saat pesta dimulai, Do Hyun meminta maaf kepada direktur karena ia tidak dapat membawa istrinya sebab sang istri tengah terluka. Namun tanpa diduga, Jung In tiba-tiba muncul di pesta itu dengan menggunakan tongkat. Semua orang yang ada di pesta kaget melihatnya dan begitu juga dengan Do Hyun yang shock setengah mati melihat kegilaan istrinya itu. Jung In masuk ke dalam dan bergabung dengan istri-istri dari karyawan di kantor. Namun geng, para istri-istri itu malah menyudutkan Jung In karena ia belum punya anak. Mereka juga mengatakan bahwa riasan Jung In terlalu tebal dan kelihatan tua. Lalu saat di meja makan, Jung In terlibat adu mulut dengan istri Direktur NA hingga Jung In marah dan mengacaukan pesta malam itu. Jung In pulang ke rumah dengan marah-marah sementara Do Hyun masih di tempat acara membereskan kekacauan yang dibuat oleh istrinya. Saat berjalan menuju rumah, Jung In melihat seorang pria yang berdiri tegap di atas balkon seperti hendak lompat bunuh diri. Dengan segera Jung In menelpon polisi hingga mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Do Hyun yang mendengar kabar istrinya di kantor polisi segera menyusul untuk membawa istrinya pulang. Sebelum pulang, polisi mengatakan kepada Do Hyun bahwa pria yang dilaporkan istrinya itu adalah seorang Casanova profesional yang berhasil memikat hati wanita-wanita dan meninggalkan keluarganya. Saat tengah malam, Do Hyun diam-diam keluar dari rumah dan menemui Casanova itu yang bernama Sung Ki. Do Hyun meminta Sung Ki merayu Jung In sampai Jung In meninggalkan Do Hyun. Ia mengatakan bahwa sudah putus asa dengan kehidupan rumah tangganya yang seperti penjara dan memiliki istri yang bagaikan benalu. Anjay. Awalnya Sung Ki menolak untuk membantu hingga Do Hyun mengancam akan dan akhirnya Sung Ki pun menerima tawaran tersebut. Namun Sung Ki meminta Do Hyun untuk memberikan istrinya pekerjaan agar Sung Ki lebih mudah mengenali tentang Jung In. Keesokan paginya, Do Hyun menyewa pembawa radio agar mau mempekerjakan Jung In sebagai pembawa acara. Do Hyun meminta pembawa radio itu untuk mengulas lebih dalam hal-hal tentang Jung In agar Sung Ki dapat menggali data diri Jung In dengan mendengarkan siaran radio tersebut. Lalu setelahnya, Do Hyun mengajak Jung In untuk minum di sebuah coffee shop. Saat Do Hyun memesan kopi ke barista, Sung Ki yang juga ada di tempat itu mencoba datang ke meja Jung In dan mengajaknya ngobrol. Scene berpindah. Do Hyun dan Sung Ki kembali bertemu untuk membicarakan rencana selanjutnya. Sung Ki mengatakan bahwa Jung In bukanlah wanita biasa dan ia meminta bayaran 2 kali lipat untuk menangani kasus ini. Tidak ada cara lain lagi, dengan terpaksa Do Hyun menyetujui permintaan bayaran tersebut. Kini rencana meluluhkan hati Jung In terhadap Sung Ki dimulai. Langkah pertama, Sung Ki meminta Do Hyun menulis semua yang ia ketahui tentang istrinya. Lalu di pagi hari, Sung Ki menarik perhatian Jung In dengan membuang perabotan rumah yang masih bagus sehingga mereka berakhir dengan minum teh bersama.
Saat itu Sung Ki dengan sengaja meninggalkan barangnya di rumah Jung In, sehingga wanita itu berkunjung ke rumah Sung Ki untuk mengembalikan barangnya yang tertinggal. Namun sepertinya niat awal yang hanya ingin memulang barang-barang malah beralih ke minum jus bersama. Di sini mereka mengobrol bersama dan Sung Ki melemparkan sebuah gombalan dengan mengatakan kaki Jung In cantik. Karena perkataan itu Jung In sampai kepikiran dan ia terus memandangi kakinya. Hari selanjutnya, Sung Ki menjemput Jung In dari studio radio tempat ia mengisi suara. Setelah itu, Sung Ki mengajak Jung In untuk pergi jalan-jalan dan mereka pun pergi ke peternakan sapi untuk memeras susu. Di sana, Sung Ki kembali mengeluarkan jurus gombalan-gombalannya dan hubungan mereka juga terjalin semakin baik. Di hari-hari selanjutnya, Sung Ki terus menjemput Jung In dan mengajaknya jalan-jalan. Seperti saat ini, mereka sedang berada di sebuah taman bermain dan Jung In menaiki komedi putar dengan ditemani oleh Sung Ki. Malam harinya, Jung In terlihat sangat bahagia guys. Do Hyun keheranan dengan sikap istrinya tersebut yang berubah 180 derajat. Tetapi Jung In malah berdalih bahwa ia berubah karena menyukai pekerjaannya kini sebagai pengisi suara di radio. Scene kemudian berpindah. Keesokan paginya, saat makan bersama rekan kerjanya, Jung In diberitahu bahwa mereka akan ke Seoul untuk membawakan acara nasional. Jung In tampak bahagia mendengarnya. Saat selesai makan, Jung In dan Do Hyun terlibat cekcok adu mulut karena Jung In yang terlalu posesif kepada pergaulan Do Hyun. Karenanya Do Hyun marah sehingga membuat Jung In kesal dan mengatakan perceraian. Setelah itu Do Hyun bertemu dengan Sung Ki. Mereka merayakan kemenangan atas Jung In yang akhirnya menyatakan perceraian. Namun Sung Ki berpendapat bahwa itu hanya sementara karena sebentar lagi Jung In akan meminta maaf dan kembali ke rumah. Kini Do Hyun sangat bahagia karena ia bebas dan tinggal sendiri di rumah. Sementara Jung In saat ini terlihat tengah melakukan liputan di Seoul. Setelah acara Jung In mengudara, rekan-rekan kerja Do Hyun di kantor heboh dan memuji kepintaran serta kecantikan istri Do Hyun. Malam harinya, Do Hyun yang boring sendirian di rumah dihampiri oleh Jung In yang datang mengemudi sendiri dari Seoul. Jung In datang untuk mengantarkan beberapa makanan dan meminta maaf kepada suaminya itu. Lalu setelahnya ia langsung pamit balik ke Seoul. Sebelum balik ke Seoul, Jung In mampir sebentar di sebuah bar untuk bertemu dengan Sung Ki. Mereka pun mengobrol dan Jung In mengatakan awal permasalahan rumah tangganya adalah karena ia tidak bisa hamil. Sedangkan di rumah, Do Hyun sepertinya khawatir dengan keadaan Jung In yang menyetir sendirian ke Seoul. Lalu Do Hyun mengambil sebotol wine milik istrinya yang ternyata di botol itu ada sebuah surat. Di surat tersebut tertulis keinginan terpendam Jung In untuk melakukan program hamil sekali lagi. Do Hyun pun langsung pergi menyusul Jung In ke rumah sewanya di Seoul. Sementara di dalam mobil, Do Hyun melihat Sung Ki yang sedang mengantar Jung In sehabis nongkrong di bar tadi. Mereka terlihat berbincang sebentar di depan rumah dan Sung Ki sempat hampir mencium Jung In sebelum akhirnya ia pamit pulang. Saat Sung Ki keluar dari kompleks perumahan Jung In, Do Hyun yang masih berada di mobilnya langsung melaju dan hendak menabrak Sung Ki. Mereka terlibat perkelahian kecil. Do Hyun memohon agar Sung Ki menghentikan rayuannya kepada Jung In karena kini Do Hyun sudah mencintai Jung In lagi dan ia tidak mau kehilangan istrinya. Namun Sung Ki menolak karena berkat Jung In kini ia menemukan cinta kembali dan mau tak mau ia harus memperjuangkan Jung In untuk jadi miliknya. Mampus. Malam itu guys, Do Hyun langsung mendatangi Jung In di rumahnya dan mengatakan agar Jung In tidak meninggalkannya. Lalu tiba-tiba terjadilah gempa bumi kecil dan Do Hyun diminta untuk segera ke kantor. Tetapi Do Hyun tidak dapat fokus bekerja mengendalikan gempa karena ia masih berpikir keras di mana keberadaan Sung Ki saat ini. Sebab setelah pertengkaran mereka, malam itu Casanova Sung Ki tidak pernah terlihat lagi. Do Hyun juga melaporkan hal ini kepada polisi, namun tetap tidak ada titik terang tentang keberadaan Sung Ki sekarang. Sementara di Seoul, Jung In dan dua rekannya kembali melakukan liputan dengan seorang yang diduga banyak mempermainkan hati wanita.
Ternyata orang yang dimaksud itu adalah Sung Ki. Berusaha untuk tetap profesional pada kerjaannya, Jung In bertanya kepada narasumbernya tersebut apa motif pelaku menyakiti hati wanita. Sung Ki bercerita bahwa sejak kehilangan cinta pertamanya, ia tidak percaya lagi dengan cinta dan berniat untuk menghancurkan setiap wanita yang mempercayai cinta. Namun niat buruk itu terkurung setelah ia bertemu dengan seorang wanita yang kembali membuatnya jatuh cinta, dan wanita itu adalah Jung In. Do Hyun yang mendapat telepon dari rekan kerja Jung In bahwa kini istrinya sedang melakukan wawancara dengan Sung Ki. Segera Do Hyun menyusul Jung In ke Seoul. Saat bertemu di rumah, Jung In tidak ingin berbicara karena ia merasa kepalanya sangat pusing. Namun Do Hyun mengungkapkan sebuah fakta bahwa ialah yang menyuruh Sung Ki si Casanova itu merayu Jung In. Mendengar fakta itu, Jung In benar-benar kecewa. Ia tak menyangka bahwa Do Hyun bertindak sampai sejauh itu. Di tengah-tengah perdebatan Do Hyun dan Jung In malam itu, tiba-tiba datang gempa bumi yang begitu kuatnya. Keesokan paginya, Do Hyun sibuk di kantornya karena mengurus tentang bencana gempa bumi yang tadi malam melanda kota. Sementara Jung In melakukan siaran radionya seperti biasa. Namun kali ini, Jung In mengatakan tentang seorang pengecut yang rela membayar seseorang untuk merayu istrinya agar ia mendapatkan alasan untuk menceraikan istrinya. Terakhir, Jung In mengatakan di radionya bahwa ia akan bercerai. Mak, gawat nih guys. Semua orang yang mendengarkan radio Jung In pagi itu dibuat kaget dengan pengakuan Jung In tersebut. Termasuk dengan suaminya Do Hyun yang langsung bergegas mencari istrinya dan melaporkan tentang kehilangan kepada polisi. Sementara Jung In kini berdiam diri meratapi nasibnya di laut. Tiba-tiba ada sebuah syal yang terbang menghampirinya. Ternyata syal itu adalah milik Sung Ki yang saat itu tengah berjalan ke tengah laut. Sontak Jung In langsung mengejar dan berusaha menyelamatkan Sung Ki yang ingin bunuh diri. Untung saja Sung Ki berhasil diselamatkan dan kini ia bersama Jung In berada di mobil polisi untuk dibawa ke kantor. Setibanya di kantor, ternyata di sana juga ada Do Hyun yang sedang mencari keberadaan Jung In. Ia langsung saja meminta maaf kepada Jung In dan mengatakan tidak ingin bercerai, tetapi guys, Jung In yang sudah terlanjur kecewa tetap pada keputusan pertamanya, yaitu bercerai dari Do Hyun. Wow, miris banget. Scene selanjutnya, kini tibalah persidangan perceraian antara Jung In dan Do Hyun. Mereka terlihat duduk bersama menunggu gilirannya. Di sini terlihat Jung In sudah lebih baik dari sebelumnya dan Do Hyun juga sepertinya sudah ikhlas menerima keputusan yang dibuat Jung In. Mereka mengobrol tentang awal kali bertemu dan asisten hakim menginfokan bahwa persidangan istirahat dan akan dimulai setelah makan siang. Do Hyun mengajak Jung In untuk makan siang bersama. Mungkin ini adalah makan siang terakhir mereka sebagai pasangan suami istri. Saat di restoran, Do Hyun menunjukkan perhatian kecil kepada Jung In. Dan scene pertama mereka bertemu saat gempa itu terulang kembali. Mereka berdua tersenyum malu mengenang kenangan itu. Di akhir film terlihat asisten hakim yang memanggil nama Do Hyun dan Jung In untuk melakukan persidangan perceraian. Namun mereka tidak kembali ke persidangan itu dan dapat dipastikan bahwa mereka tidak jadi bercerai guys. Oke, sampai di situ film pun tamat. Sebuah film dengan judul All About My Wife adalah film dari Korea Selatan yang disutradarai oleh Min Kyu-dong. Film ini dirilis pada tanggal 17 Mei 2012 dengan dibintangi oleh Lee Sun Kyun, Im Soo Jung, dan Ryu Seung Ryong. Kedua pemeran dalam memerankan karakter yang dimainkan begitu cakep guys. Terlihat keduanya benar-benar tersinkronisasi dengan baik. Selain itu, All About My Wife punya cerita yang cukup unik, menarik, menghibur, dan gaya-gaya berkomedi yang kocak. Yang lebih menarik rasanya adalah naskah cerita yang dihadirkan, begitu unik dan tak terduga. Dari segi pengambilan gambarnya, terlihat film ini sudah cukup bagus ya. Dengan durasi film yang terbilang panjang selama 2 jam
jam lebih, rasanya kalian harus ada cemilan buat teman nonton kalian guys. Nah, buat kalian yang sedang dilanda kegalauan dengan pasangan atau meragukan kesetiaan pasangan, film ini sangat pas untuk dijadikan referensi dan masuk ke dalam list tontonan kalian. Masalah seperti yang dialami Jung In dan Do Hyun mungkin adalah masalah klasik yang dialami banyak pasangan di luar sana ya kan. Ketika cinta menjadi terasa abstrak setelah sekian lama bersama dan digantikan oleh rasa jenuh, maka jalan terbaik adalah bagaimana keduanya sebaiknya berkomunikasi untuk kemudian saling introspeksi dan berefleksi. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film All About My Wife 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.